Pada suatu hari datanglah dua orang berperkara kepada Nabi Muhammad SAW yang masing-masing mengklaim dialah yang punya hak terhadap harta itu. Lalu Nabi mendengarkan, kemudian Nabi menyatakan, walaupun saya seorang Rasul utusan Allah, tapi saya hanya bisa memutuskan berdasarkan apa yang kalian sampaikan. Sedangkan hakikatnya saya tidak tahu. Jadi kebenaran yang bisa diberikan oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran formil belaka. Kalau misalkan seseorang karena kehebatannya, karena kecanggihannya, karena kepintarannya bisa dia memiliki sertifikat terhadap sebuah tanah, sementara tanah itu jelas bukan milik dia, maka hakim hanya bisa memutuskan berdasarkan fakta-fakta ini saja. Kebenaran materialnya hakim walaupun itu Rasulullah tidak bisa. Sehingga Rasulullah mengatakan di akhirat nanti kebenaran material yang akan ditetapkan, kalian akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Mendengarkan ucapan seperti itu, satu pihak mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lepaskan tuntutan saya, harta ini biarlah untuk dia. Yang satu lagi mengatakan, ya Rasulullah, saya juga lepaskan tuntutan saya, biarlah harta ini menjadi milik dia. Sehingga akhirnya kedua-duanya melepaskan tuntutannya. Kenapa? Karena takut kepada Allah SWT, takut kepada pengadilan Allah di akhir. Semua aparat penegak hukum, mulai dari polisi, hakim, pengacara, jaksa, sampai sipir penjara, kalau tidak takut kepada Allah SWT, tentu mereka bisa saja mempermainkan hukum. Tetapi kalau semua takut kepada Allah, takut kepada pengadilan Allah yang maha adil di akhirat nanti, tentu tidak ada seorang pun yang akan berani. Oleh sebab itu, siapapun dia yang bergerak dalam bidang hukum, sangat penting pendidikan agama, pendidikan keimanan, keyakinan kepada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang melekat pada dirinya, kita boleh berharap keadilan akan bisa ditegakkan. Kalau tidak, maka keadilan hukum akan menjadi permainan orang-orang yang berkuasa.